Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut dengan BPUPKI adalah organisasi bentukan pemerintah Jepang, diresmikan pada 29 April 1945. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI menyelenggarakan 2 kali sidang. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengenai perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Rumusan dasar negara Indonesia datang dari 3 tokoh utama kemerdekaan, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Mr. Supomo. Dari rumusan tersebut, Muhammad Yamin paling diterima. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai acuan menyusun dasar negara Indonesia. Pada sidang itu pula, dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan Panitia 9, menghasilkan rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Lalu, dilanjutkan dengan sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia, anggota Dr. Tujun Bioto Sakai yang berbahagia. Adalah kita panjatkan pembinaan seperti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita dapat berdiri di sini kembali tanpa ada halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Pada sidang pembukaan saya kali ini, saya mengumumkan bahwa sidang BPUPKI kedua ini resmi dibuka. Sebelumnya, karena saat ini kita menghadapi situasi yang suci, ada baiknya kita mengheningkan cipta supaya hati pikiran kita terhindar dari pikiran yang tidak suci untuk menciptakan ataupun membuat keputusan tentang bentuk negara kita ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada tuan-tuan sekalian yang ada di ruangan ini, sudilah kiranya untuk berdiri. Kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga sidang kita kali ini berjalan dengan lancar. Berdiri. Baiklah tuan-tuan, pada kesempatan ini saya akan memimpin doa. Bagi tuan-tuan yang beragama Islam, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Dan bagi yang non-muslim, silakan untuk menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rapat disilahkan mulai. Rapat disilahkan mulai. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dihasilkan dari sidang tersebut adalah: pertama, usulan mengenai dasar negara; kedua, mengenai unifikasi atau federasi; ketiga, tentang keuangan; keempat, tentang agama dan negara; kelima, tentang pembelaan negara; keenam, tentang warga negara; ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara; kedelapan, tentang daerah; dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Aturan Tuan Ketua, saya juga akan menyampaikan ada 6 anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asyikin Nada Negara, Suryo Hadi Jojo, Muhammad Nur, Sar, dan Abdul Ghaffar. Selanjutnya, marilah tuan-tuan semua kita menentukan bentuk negara terlebih dahulu. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Interupsi. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita menentukan bentuk negara dengan cara voting. Sesudah itu, marilah kita melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan. Suasana ruang sidang tegang namun penuh antusiasme. Karena keputusan tersebut menjadi tonggak awal yang akan membentuk landasan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan.
Ketua Rajiman menegaskan pentingnya menghormati hasil voting sebagai representasi kehendak rakyat yang menjadi landasan dalam perumusan naskah proklamasi kemerdekaan yang akan datang. Dengan demikian, sidang berlanjut dengan diskusi mendalam mengenai sistem pemerintahan yang tepat untuk republik yang akan dibangun. Dan Blanko 1. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Junichi Sakai yang kedua kali ini yang memilih 60% ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 Blanko dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64, sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih suara paling terbanyak. Saya minta untuk semuanya untuk beristirahat. Baiklah tuan-tuan, kita lanjutkan sidang kita untuk membahas wilayah negara. Sebelumnya kita hendaklah berpikir dengan sebaik-baiknya untuk menentukan kita dengan adil dan merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah wilayah Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timur dan Portugis supaya bisa masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Maka apabila bangsa Indonesia memiliki kemauan, kehendak, dan menjunjung tinggi atas apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup kita mengakui bahwa tanah Melayu yang di sana itu sebagian dari negara kita. Tanah Papua merupakan kekayaan kita. Jangan sampai apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, untuk menentukan batas wilayah negara kita harus menentukan dengan sebaik-baiknya, bukan berdasarkan sanggup atau tidak sanggup, melainkan kita harus siap untuk merdeka atau tidak siap untuk merdeka. Terima kasih. Saya sependapat dengan anggota Muzakir. Kita harus bisa memahami pentingnya untuk menjaga sumber daya alam dan kekayaan negara kita, termasuk tanah Papua. Namun, dalam menentukan batas wilayah negara, kita juga harus mempertimbangkan dalam segi etnografis dan geografis dengan seksama. Interupsi, soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, dan geografi ada yang menyebutkan bahwa tanah Papua bukanlah termasuk tanah Indonesia. Tapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku bersangkutan. Tapi ada juga paham-paham yang mengatakan bahwa seluruh Papua termasuk bagian negara Indonesia. Dibuat oleh orang yang punya paham menyatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Kita harus mempertimbangkan aspirasi dan pandangan penduduk asli Papua dalam hal ini. Soal penting untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut dan memastikan keinginan semua pihak terdengar dalam semua proses ini. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk saling menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita terletak di Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua, bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Baiklah, jadi kesimpulan pada sidang kali ini, bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia adalah keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa sidang BPU PKI kedua ini resmi ditutup. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Jinbi Inkai atau yang biasa disebut dengan PPKI. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota yang berjumlah 21 orang.
Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Rahandus Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyaningrat agar datang ke markas di Dalat untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Jenderal Terauchi berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul dengan pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini, kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno sebagai Presiden utama Indonesia dan Mohatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Bagaimana tuan-tuan sekalian, setuju? Setuju! Itulah gambaran singkat sidang BPUPKI. Sidang ini merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang memberikan landasan awal bagi perjuangan kemerdekaan. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam penampilan kami pada peran sidang BPUPKI yang telah kami lakukan. Kami berharap bahwa penggambaran kami dapat memberikan gambaran yang jelas tentang signifikansi peristiwa ini dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian dan terima kasih.